الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada siang hari ini kita berkesempatan hadir di Masjid Ar-Royan, Jalan Tanjung Raya, Komplek BDN Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini pemirsa, yaitu tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu berkaitan dengan ibadah. Selama ini mungkin kita menyampingkan satu hal ini, yaitu ibadah. Mungkin selama ini kita beranggapan masih muda, masih produktif, sehingga kita menyanyiakan ibadah dengan menunda-nunda. Nanti saja ibadah ketika saat usia tua. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan sharing ini yaitu ibadah tidak harus menunggu tua. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Insya Allah sudah hadir dengan tengah kita ada Ki Haji Abdul Syukur, kemudian juga Ustazah Lulu Susanti dan juga Ustadz Rustandi. Di segmen pertama ini pemirsa, Ustadz Rustandi akan menyampaikan tausiah berkaitan dengan Allah memerintahkan makhluknya beribadah. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'd. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, Pak Ustadz juga Ustazah dan host kita Ustaz Sofyan, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hidup kita di alam dunia ini semuanya itu tidak lepas dari kuasanya Allah. Dan hidup kita di alam dunia ini semuanya biidnillah, biqudratillah, biiradatillah. Dulu kita tidak ada, sekarang menjadi ada. Dan adanya kita pasti ada yang mengadakan. Karena memang kita ada yang mengadakan, maka zat yang mengadakan itulah sebagai bentuk terima kasih kita kepada zat yang mengadakan kita jadi ada saat ini. Awalannya kita nggak ada. Nah, karena memang bentuk rasa syukur kita bisa ada sekarang ini, maka diwajibkan kita
menyembah kepada zat yang maha ada yang telah mengadakan kita. Bahasa kita dengan istilah kata ibadah. Nyembah, berpasrah diri kepada zat yang mengadakan kita. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam pelaksanaan ibadah yang diwajibkan kepada kita sebagai makhluknya untuk ibadah adalah bangsa jin dan manusia. Cuman itu. Kalau enggak jin ya manusia. Kalau enggak manusia ya jin. Itu yang wajib ibadah. Kalau yang bukan jin atau manusia enggak wajib ibadah. Kebo enggak wajib. Ya. Kita ngerasa manusia wajib ibadah. Tadi ayatnya sudah dibacakan sama Qori. Surat Az-Zariyat ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah, host tadi bilang apa? Ibadah jangan nunggu tua. Ntar aja kalau udah tua. Ingat, yang tua udah ngalamin muda. Yang muda belum tentu ngalamin tua. Sementara mati enggak tunggu tua. Mati kan sistem cabut bukan sistem urut. Yang tua mati, yang muda mati. Ibu, bapak, walaupun mohon maaf Pak Haji lebih tua dari saya, mungkin lebih duluan saya yang nyolatin Pak Haji. Maaf Pak Haji. Ya, bisa jadi dong. Bisa jadi. Makanya ibadah jangan nunggu tua. Muda ibadah, tua apalagi. Gitu. Dan ibadah bagi kita orang yang beriman, ibadah enggak cuman ibadah yang sifatnya mahdhah. Salat, zakat, puasa, haji. Selebihnya enggak dinilai ibadah. Oh, tentu tidak. Semua yang kita lakukan di alam dunia ini harus bernilai ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian wahai orang-orang yang beriman. Mohon maaf Pak, yang dipanggil orang iman, bukan orang Islam. Sebab kalau orangnya agamanya Islam belum tentu iman. Kalau orang yang bilang, kalau lagi ibadah di masjid, kalau lagi dagang jangan bawa-bawa agama, Islam tuh mah orang. Kalau sholat bawa agama, urusannya agama. Politik bukan urusan agama, itu orang Islam. Tapi kalau orang iman, sifatnya apa? Sumul wa takamul Islam itu. Apa sumul wa takamul? Vertikal, horizontal, semua mencakup kehidupan kita bisa bernilai ibadah. Hatta tidur kita bisa nilai ibadah. Tidur hukumnya apa? Tidur hukumnya apa? Mubah. Mau tidur boleh, enggak tidur terserah. Makan hukumnya apa? Mubah. Mau makan boleh, enggak makan terserah. Tapi kalau diniatin itu makannya buat ibadah, kalau itu tidurnya biar kita sehat, kalau kita pas bangun bisa menjalankan ibadah, maka itu pun tidurnya dinilai ibadah. Makanya bagi kita ibadah jangan nunggu tua. Ibadah bukan hanya mahdhah, ngerti mahdhah? Langsung sama Allah. Tapi ada yang goer, mahdhah, tadi makan, minum. Ibu ngelayanin suami? Ibadah dong. Senyum ibadah enggak Pak? Ibadah, nyenengin orang ibadah. Senyum ibadah, cuman syaratnya 2. 1 ikhlas, kedua ada temennya. Ya biar kata ikhlas enggak ada temennya ya enggak jadi nilai ibadah. PA. Ya. Makanya bagi kita orang yang beriman, jadikan apapun yang kita lakukan di alam dunia ini harus bernilai ibadah. Mubazir, percuma. Kita umur sekian tahun, tapi kita apa yang kita lakukan gak nilai ibadah. Harus nilai ibadah. Hatta kita kerja di kantor, hatta kita menjadi seorang politikus, hatta kita menjadi seorang bisnismen, harus semuanya bernilai ibadah. Hatta jadi apapun. Jadi ustadz ibadah. Ustadznya dibayar, ibadahnya, ceramahnya, ngajinya, masalah bayaran beda cerita. Ya, beda cerita. Tapi niatannya
ibadah. Kalau sudah niatannya ibadah, kita punya umur, enggak mubazir. Mau tua, mau muda, kalau sudah ibadah, itu nanti meninggalnya pun insya Allah husnul khatimah. Jadi kalau pengen meninggal husnul khatimah, niatan semua apapun dinilai ibadah. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Rustandi yang telah memberikan mukaddimah di segmen 1 ini. Betapa kita diingatkan kembali, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita hidup, yaitu beribadah kepada Allah atas ketundukan dan kepasrahan kita atas pencipta yang telah menciptakan kita di alam semesta ini. Lantas bagaimanakah nilai ibadah bagi seseorang yang di saat usia masih muda, di saat usia yang produktif justru memperbanyak ibadah? Insya Allah di segmen kedua nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Lulu Susanti. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.